Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S lahir sebagai wujud dari praktik pembelajaran berbasis petani yang berkembang di kalangan petani Indonesia. Model petani belajar dari petani menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bahasa dan metode yang lebih mudah dipahami. Pembelajaran yang bersifat langsung ini memungkinkan petani untuk segera mempraktikkan ilmu yang diperoleh sehingga tercipta pemahaman dan keahlian yang mendalam. Nah, P4S ini diberdirikan pada saat awal adanya PENAS ya di Lampung, dan di sana digagas karena P4S ini sangat diperlukan untuk petani, nelayan, dan seluruh Indonesia karena masih pemberdayaan petani, untuk tempat pembelajaran petani, tempat magang, tempat pelatihan itu di Indonesia masih sangat, waktu itu masih sangat kurang. Dan balai-balai juga masih sedikit, sehingga digagas siapa yang mampu untuk memberikan P4S secara perorangan maupun secara kelompok ya dengan swadaya untuk mendirikan ini, itulah diberdirikan P4S. Petani ya, petani yang memiliki rasa untuk berbagi. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya kepada petani lagi. Ini seperti mentor dan menti, itu lebih cepat. Ya, kalau seorang petani memberikan informasi terkait usaha yang dijalankan kepada petani lain, itu lebih cepat diserap dan cepat direalisasikan. Nah, sehingga konsep P4S itu bagaimana meningkatkan kapasitas sektor pertanian kepada seluruh petani Indonesia melalui pelatihan di P4S dari kita, oleh kita, untuk kita. Kementerian Pertanian telah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan peran petani progresif sebagai fasilitator dan pelatih bagi sesama petani. Sejak awal tahun 1990, kelembagaan pelatihan swadaya mulai tumbuh diinisiasi oleh petani-petani progresif yang melihat kebutuhan akan pelatihan langsung di tingkat perdesaan. Melalui perjalanan waktu, lembaga-lembaga ini berkembang menjadi P4S sebagai pusat pelatihan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Peran Kementerian Pertanian itu sangat penting ya. Karena kita P4S ini tanpa adanya Kementerian Pertanian kita tidak bisa mengumpulkan sampai 1.900 tadi. Gimana caranya kalau masing-masing gitu ya. Dengan adanya ini dibuatlah forum P4S. Jadi dengan forum itu difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Swen Inovasi Mandiri ini kami sudah kelasnya udah utama. Kelas utama ini ya kami benar-benar swadaya dan tanpa bantuan dari pemerintah ataupun dari Kementerian Pertanian. Tapi kami memang ingin membantu Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian hadir untuk kita adalah misalkan adanya pelatihan-pelatihan magang ya, yang misalkan ada program, terus kemudian juga kita bisa membantu dalam hal mempromosikan pertanian-pertanian yang ada di P4S itu bisa menjadi salah satu pionir ya, pionir yang untuk contoh gitu. P4S adalah lembaga pelatihan pertanian yang didirikan, dimiliki, dan dikelola secara swadaya oleh petani atau pelaku usaha di sektor pertanian, baik secara individu maupun kelompok. Fokus utama P4S adalah peningkatan keterampilan, kemandirian, dan profesionalitas para pelaku utama di bidang pertanian. Dalam meningkatkan kapasitas profesionalisme dan keterampilan petani yang dilatih di P4S, yang pertama, P4S itu memiliki teaching factory, jadi tempat praktek sekaligus tempat usaha. Sehingga ketika yang berlatih petani di tempat P4S, mereka tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang diperoleh dari petani yang belajar di P4S, tapi dengan praktek langsung di lapangan.
Kemudian yang kedua, karena di P4S itu tadi pelaku usaha, sehingga kita memiliki jaringan di beberapa stakeholder. Sehingga petani kita bisa membantu mengakseskan kepada stakeholder yang dibutuhkan. Baik itu funding, market, pasar, kemudian peningkatan kapasitas SDM-nya, dan lain sebagainya termasuk komunitas-komunitas. Sehingga di sini kita ada dua kegiatan biasanya di P4S itu. Yang pertama adalah memberikan pelatihan secara diklat teori yang ada di dalam indoor atau ruangan. Kemudian yang kedua, kita di lapangan baik langsung dipraktikkan atau kita soundingkan melalui komunitas atau mitra yang lain. P4S beroperasi berdasarkan 5 prinsip utama. Pertama, keswadayaan, mengutamakan kemandirian dalam pengelolaan tanpa bergantung pada pihak luar. Kedua, keterpaduan, bagian integral dari pembangunan pertanian dan perdesaan. Ketiga, kemitraan, menjadi mitra pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan SDM pertanian. Keempat, kemanfaatan, memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat perdesaan. Kelima, berkelanjutan, berkomitmen untuk terus berkembang secara konsisten dan berkelanjutan. P4S memiliki karakteristik yang membedakannya sebagai lembaga pelatihan berbasis masyarakat, antara lain, memiliki kegiatan agribisnis atau usaha tani unggulan yang layak dicontoh, berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan sesama pelaku usaha, menjadi penggerak pembaruan pertanian dan perdesaan, memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, didukung oleh fasilitator dan instruktur profesional, menyediakan layanan pelatihan magang, kunjungan atau studi banding, serta konsultasi agribisnis. Keragaan P4S nasional berdasarkan kelas, saat ini terdapat 1.969 P4S di seluruh Indonesia yang dikelompokkan menjadi kelas pertama, 999 P4S, kelas Madya, 793 P4S, kelas utama, 177 P4S. Kita P4S itu sangat membantu ya, misalkan profesionalnya, misalkan P4S saya ini kan tentang pertanian terpadu untuk menunjang ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. Nah, misalkan ada orang yang mau profesionalnya bisa mengembangkan pangan di bidang peternakan, di bidang perikanan, di bidang apa. Nah itu sangat penting banget gitu ya untuk ditingkatkan kapasitasnya, dan dia bisa magang di sini, dia bisa belajar di sini gitu, dan bisa mengimplementasikan. Dan kami juga bisa membantu mengarahkan ya, kalau misalkan nggak punya modal kemana gitu carinya gitu kan. Nah modalnya berapa? Bahkan kami P4S itu membuat aplikasi Mas, aplikasi smartphone, sehingga petani itu bisa belajar dari situ juga seperti itu. Untuk ke depan P4S kan ada ketahanan untuk ketahanan pangan, makan bergizi gitu ya. Makan bergizi itu sangat penting perannya P4S untuk membantu negara dalam rangka penyiapan makan bergizi untuk anak sekolah. Karena P4S ini bidangnya adalah pertanian, pangan seperti itu. Dan kami P4S di Ciomas ini, di Swen Inovasi ini, kami nanti akan mengkolaborasikan, dan di sini adalah menjadi tempat pusat untuk belajarnya P4S yang kami kolaborasikan dengan Badan Gizi untuk menyiapkan makan bergizi untuk anak sekolah, tapi perannya adalah sayuran, misalkan ikan, telur, semua tidak dibeli dari luar, tapi diproduksi sendiri oleh P4S. Hadirnya P4S di pedesaan itu mampu meningkatkan kapasitas informasi ya, terutama informasi, derasnya informasi teknologi sektor pertanian. Informasinya banyak, baik itu informasi kebijakan pemerintah, informasi terkait pemasaran, informasi terkait keuangan dan mitra-mitra lain, termasuk perkembangan teknologi di sektor pertanian. Kemudian selain menjadi informasi di P4S ini, karena di P4S jarang memiliki asrama, sehingga ketika yang magang atau berlatih, baik itu dari SMK, mahasiswa,
ataupun dari umum, petani muda dan lain sebagainya, pensiunan, itu biasanya disimpan di rumah-rumah masyarakat. Yang magang misalnya 3 bulan sampai 6 bulan di masyarakat, sehingga masyarakat mereka terbantukan secara kesejahteraan, baik tempat tinggal, kemudian ekonomi usaha yang dijalankan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini menambah interest masyarakat yang secara pendidikan kurang, kemudian banyak yang berlatih dari mahasiswa di kebun, sehingga masyarakat interest untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. P4S berada di bawah binaan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pelatihan Kementerian Pertanian yang tersebar di berbagai wilayah. PPMKP Ciawi 360 P4S, BBPKH Cinagara 187 P4S, BBPP Lembang 332 P4S, BBPP Ketindan 378 P4S, BBPP Batu 54 P4S, BBPP Binuang 155 P4S, BBPP Batang Kaluku 200 P4S, BBPP Kupang 144 P4S, Bapeltan Jambi 136 P4S, Bapeltan Lampung 77 P4S. Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten turut berperan aktif dalam mendukung pembinaan dan pengembangan P4S di wilayah kerjanya masing-masing, dengan mengintegrasikan P4S sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian lokal. Pengelolaan P4S itu sebetulnya tidak sulit ya. P4S itu syaratnya kan yang penting punya ruang kelas, punya tempat praktek, terus kemudian tetap berproduksi, misalkan apa yang menjadikan komoditi gitu ya, tetap berproduksi. Misalkan kalau misalkan dia ke peternakan ayam, ya dia tetap punya itu. Jadi meskipun tidak ada yang belajar, dia tetap dapat penghasilan seperti itu. Jadi tidak melulu misalkan dari luar. Kita kalau misalkan mau praktek harus ini nggak bisa. Jadi harus tetap mempunyai produksi meskipun tidak ada pelatihan itu. Nah, pelatihan ini karena ini kan kita mencontohkan masalahnya, mencontohkan orang itu. Itu kami membuat percontohan untuk ini sampai sekarang ini kami masih tetap jalan dengan baik. Yang namanya pelatihan, kita biasa mengelola berarti bagaimana membuat paket-paket pelatihan. Di dalam struktur organisasi pun di situ hanya ada ketua, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Nah, bidang-bidang ini misalkan bidang penyelenggaraan diklat atau pelatihan atau permagangan. Kemudian ada bidang program dan evaluasi, ada bidang hubungan masyarakat, dan bidang logistik atau akomodasi. Nah, dari situ baru di bawahnya kita ada instruktur-instruktur sesuai dengan kompetensinya. Seperti di kita ini ada instruktur bagaimana membudidaya organik tanaman, fasilitator organik, pestisida, manajemen agribisnis, manajemen produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana kita di dalam mengelola P4S itu tidak seperti mengelola kelompok tani. Sehingga bagaimana pelatihan ini diberikan pelayanan, baik itu yang magang nasional ataupun magang internasional. Alur pengajuan dan penetapan P4S. Calon pengelola P4S mengisi instrumen identifikasi atau klasifikasi P4S. Proses identifikasi P4S klasifikasi dilakukan oleh UPT, Pelatihan Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, dibantu oleh Forum Komunikasi P4S Kabupaten Kota. Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota mengeluarkan surat registrasi P4S. Surat registrasi P4S dan instrumen identifikasi atau klasifikasi diajukan ke Badan PPSDMP Kementerian Pertanian melalui UPT Pelatihan sebagai pembina. Badan PPSDMP mengeluarkan sertifikat klasifikasi.
Melalui pendekatan yang inklusif, profesional, dan berdaya saing, P4S tidak hanya menjadi wadah pembelajaran bagi petani, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia pertanian yang unggul. Dengan dukungan P4S, para petani Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar global dan menghadirkan inovasi-inovasi berkelanjutan yang memperkuat kemandirian sektor pertanian. Harapan ke depan P4S ini di Indonesia, saya pengen lebih banyak lagi yang mendirikan P4S yang lain, terutama pada perorangan yang mampu. Bantulah orang yang tidak mampu. Ke depan harapan kami, kita saling kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, kementerian yang terkait ya dengan pertanian yang ada di di pedesaan, sehingga P4S ini tetap eksis dan tempat menjadi belajar para petani, nelayan maupun untuk mendidik anak-anak yang tadinya tidak mau bertani, dia akhirnya menjadi petani milenial, seperti itu. Harapan ke depan P4S ini menjadi agen perubahan, agen opceng di pedesaan. Jadi tidak usah anak-anak muda lari jauh-jauh keluar kota. Tapi anak-anak muda ini bisa bergengsi bersama P4S di pedesaan. Caranya adalah sama-sama mari kita berkolaborasi, baik kami di P4S, di pemerintahan, di akademisi, atau seluruh stakeholder yang lain untuk mewujudkan pertanian Indonesia cemerlang di masa mendatang. Sehingga P4S ini tidak hanya hanya berlatih saja, tapi sebagai rumah bagi para regenerasi petani. Bersama P4S, petani Indonesia siap melangkah ke masa depan pertanian yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Oke, Garuh! Luar biasa! Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau yang biasa disebut dengan P4S adalah lembaga yang didirikan dan dikelola oleh petani untuk petani dengan pendekatan petani belajar dari petani. P4S bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian para petani melalui pelatihan langsung yang mudah dipahami dan diharapkan dikelola secara swadaya. P4S berfokus pada pengembangan sumber daya manusia pertanian, mengutamakan prinsip keswadayaan, keterpaduan, kemitraan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Dengan lebih dari 1.900 P4S yang tersebar di seluruh Indonesia, lembaga ini berperan sebagai mitra yang penting, mitra pemerintah dalam meningkatkan kepastian petani dan mendorong inovasi pertanian yang ada di sektor pertanian di Indonesia. P4S juga menyediakan berbagai layanan pelatihan, magang, konsultasi agribisnis, serta mendukung petani untuk dapat berdaya saing di pasar global. Dan lebih lanjut tentu saja P4S dapat menciptakan pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan.